Apa sih itu sebenarnya dasar pendidikan? Jadi, dasar itu yang kita tahu merupakan sebuah tumpuan, landasan, ataupun fondasi yang kalau kita ibaratkan seperti bangunan rumah kita nih, sebelum berdiri itu kan pasti ada memiliki fondasi atau dasarnya dulu. Nah, begitu pula dengan pendidikan, pendidikan juga pasti memiliki dasar. Jadi dasar pendidikan sendiri itu merupakan fondasi kokoh bagi setiap masyarakat untuk dapat melakukan perubahan sikap dan perilaku dengan cara berlatih atau belajar yang tidak hanya sebatas belajar di sekolah saja, tetapi juga di luar lingkungan sekolah formal, kita juga belajar mengenai apa-apa saja yang tidak kita temukan di sekolah. Kemudian Next. selanjutnya Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis dasar pendidikan. Yang pertama itu ada landasan filosofis, yang dimana landasan filosofis ini merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pendidikan. Jadi dalam landasan ini kita tuh kayak kembali lagi mengingat apa sih sebenarnya tujuan dari adanya pendidikan seperti itu, bagaimana sistem-sistem pendidikan seperti itu. Kemudian landasan sosiologis pendidikan. Landasan sosiologis pendidikan ini merupakan peristiwa yang berlangsung dalam interaksi sosial, di mana ada interaksi secara langsung maupun tidak langsung antara pengajar dan juga yang diajar. Kemudian lanjut, yang ketiga, itu ada landasan hukum pendidikan. Kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan dalam masyarakat perlu disalurkan oleh titik tumpu hukum yang jelas dan sah agar dapat terhindar dari benturan pendidikan. Jadi sudah tentu setiap pendidikan, bahkan bukan hanya pendidikan ya menurut saya, melainkan segala apapun yang dibentuk di Indonesia itu pasti memiliki badan hukum yang melindungi. Kemudian yang keempat itu akan dilanjutkan oleh teman saya Lilis. Baik. Yang keempat adalah landasan budaya. Budaya Indonesia perlu dikembangkan dan dilestarikan ke generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, pendidikan non-formal, informal, dan formal dijadikan landasan dan wadah untuk mewarisinya. Contoh implikasi dalam dunia pendidikan seperti mengenalkan budaya kepada anak-anak melalui festival seperti memakai pakaian adat-adat daerah budaya lain. Next. Yang kelima ada landasan religius. Landasan religius adalah landasan yang paling mendasari pendidikan. Bahkan setiap pendidikan nasional mengharuskan peserta didik mengikuti agama pendidikan. Yang keenam ada landasan sejarah. Landasan ini memegang peran penting dari suatu landasan sejarah. Dari suatu landasan sejarahlah kita bisa membuat arah pemikiran ke masa kini. Yang ketujuh ada landasan ekonomi. Ekonomi menjadi kebutuhan mendasar masyarakat. Walaupun dikatakan penghasilan negara makin tinggi, akan tetapi masih ada saja masyarakat yang kekurangan. Hal ini menjadi perkembangan ekonomi berpengaruh di bidang pendidikan. Implikasi landasan ekonomi dalam bidang pendidikan, misalnya penggunaan dana BOS untuk operasional sekolah dan gaji guru. Yang kedelapan, landasan ilmiah dan teknologi. Landasan ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan pendidikan. Kenapa demikian? Sebab ilmiah dan teknologi menjadi salah satu media pembelajaran lain selain landasan lainnya. Next. Nah, yang terakhir ada landasan psikologis. Psikologis juga menjadi salah satu dasar pendidikan yang penting sebab kita melibatkan aspek kejiwaan manusia. Landasan ini tertuju pada pemahaman manusia.
khususnya proses belajar yang nantinya akan menjadi kunci keberhasilan dalam belajar. Contoh implikasinya yaitu seperti guru bisa menerapkan teori belajar untuk mempengaruhi siswa. Penerapan teori belajar bisa disesuaikan dengan suasana dan jenjang yang diajarkan. Selanjutnya, untuk tujuan pendidikan akan dipresentasikan oleh teman saya, Putu Sri Utaminingsih. Saya serahkan. Baik, materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Jadi, saya mengambil beberapa aliran ideologi pendidikan. Yang pertama itu akan saya bahas ideologi fundamentalisme. Jadi, menurut aliran ini, tujuan pendidikan adalah untuk membangkitkan dan meneguhkan kembali cara-cara lama yang dianggap lebih baik dari cara sekarang. Nah, fundamentalisme ini berasal dari kata fundamen yang berarti fondasi atau dasar. Oleh karena itu, fundamentalisme ini dapat diartikan sebagai gerakan untuk kembali ke konsep awal tadi seperti yang saya sebutkan. Kemudian, ideologi intelektualisme. Dijelaskan pada aliran ini bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mengenali, melestarikan, dan meneruskan kebenaran. Intelektualisme ini merupakan suatu paham yang mendorong seseorang untuk mencari pemahaman, pengertian, dan kecerdasan yang dilandasi oleh pendalaman ilmu pengetahuan. Jadi kita sebagai generasi sekarang itu diharapkan supaya bisa memperjuangkan kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir dalam ruang-ruang diskus, guna melahirkan suatu kebenaran yang dilandasi ilmu pengetahuan. Namun juga kebebasan pendapat yang kita junjung tinggi itu bukan hanya sekedar teori saja, namun juga secara praktik kita bisa menerapkan ilmu yang kita suarakan itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada ideologi konservatisme. Menurut pendapat ideologi ini, tujuan pendidikan adalah untuk meneruskan pola-pola perilaku sosial yang mapan. Seiring dengan itu, tujuan sekolah adalah untuk mendorong pemahaman peserta didik terhadap penghargaan lembaga, tradisi, dan proses-proses budaya yang sudah teruji oleh waktu. Kemudian, ideologi liberalisme. Ideologi ini mengatakan bahwa tujuan pendidikan yaitu untuk mengangkat perilaku personal yang efektif, sedangkan tujuan penyelenggaraannya adalah untuk menyediakan informasi dan keterampilan yang diperlukan oleh peserta didik. Kemudian ideologi liberasionisme. Dalam ideologi ini memiliki pandangan bahwa tujuan pendidikan untuk mendorong pembaharuan sosial dengan cara memaksimalkan kebebasan personal di sekolah dengan lebih memanusiakan masyarakat luas. Selanjutnya yang keenam itu ada ideologi anarkisme. Ideologi ini mengatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk membawa perombakan besar dengan segera dan berlingkup besar yang bersifat humanitis di dalam masyarakat dengan cara menghapuskan persekolahan wajib. Nah, jadi sebenarnya tujuan pendidikan itu secara harfiah, seperti yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, itu tujuannya untuk memanusiakan manusia, supaya pola pikir dan perilaku manusia tersebut dapat berkembang.